Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kita disapa dengan firman Tuhan yang membimbing kita, mengajari kita memahami segala sesuatu, bahkan menjalani rutinitas kita dengan sukacita yang dari Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menuntun kami, menjalani kehidupan kami, bahkan hari yang Tuhan berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sekali lagi, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, pada mulanya ketika manusia mencari identitas Tuhan, manusia selalu diperhadapkan dengan yang namanya misteri. Akan siapakah Tuhan, akan siapakah Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga yang terjadi tidak jarang, sering sekali manusia memahami Tuhan berdasarkan pikirannya sendiri, sehingga menyimpulkan bahwa ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat, dan bahkan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga misteri tentang Allah ini tidak dapat diketahuinya dengan seutuhnya. Tetapi menjadi luar biasa melalui firman Tuhan saat ini, di mana misteri mengenai Allah yang selama ini dicari oleh manusia dibukakan atau diungkapkan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan, di mana segala sesuatu mengenai rahasia kehendak Allah telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dan inilah menjadi sukacita, di mana Allah yang kita kenal, Allah yang selalu kita cari, Allah yang kita pahami menjadi Tuhan dalam hidup kita, dapat kita lihat kehendak-Nya di dalam Yesus Kristus. Dan kehendak dalam Yesus Kristus inilah yang terpancar, yang sering dikatakan kepada kita bahwa Allah menginginkan yang namanya kasih melalui Yesus Kristus, di mana melalui kasih itulah Allah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus yang mati, disalibkan, dan telah menebus segala dosa manusia. Dan oleh sebab itu, di mana kita boleh memahami rahasia kehendak Tuhan di dalam hidup kita,
Marilah kita selalu mengingat apa yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita melalui Yesus Kristus, di mana hendaklah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita sebagai wujud akan pengetahuan kita tentang siapa Allah dan apa kehendak Allah di tengah-tengah hidup kita ini. Oleh sebab itu, sama seperti oleh Rasul Paulus yang menjalani kehidupannya berdasarkan kehendak di dalam Kristus Yesus, biarlah kita juga melaksanakan segala aktivitas kita, kehidupan kita berdasarkan apa yang diinginkan Allah melalui Yesus Kristus dalam hidup kita, sehingga kita boleh memahami, mengerti yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Hendaklah hidup kita menjadi sukacita, berkat, dan juga menjadi pelopor kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana Allah mengungkapkan identitas jati diri dan kehendak Tuhan kepada kami melalui Yesus Kristus yang mengajarkan kami agar kami boleh mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Dan biarlah kehendak Tuhan itulah yang jadi di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami berbuat bukan lagi untuk kepentingan kami, tetapi untuk dapat melakukannya demi kepentingan bersama. Dan biarlah kehendak Tuhan itulah yang menuntun kami, sehingga kami menjadi alat Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.